Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua pada hari ini. Puji syukur kita naikkan di hadapan Tuhan. Kalau pada kesempatan hari ini kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun suasana ibadah kita harus kita laksanakan secara online, tapi kita yakin dan percaya untuk kedepannya nanti kita bisa melaksanakan ibadah secara tatap muka. Amin. Baiklah, pada saat ini kita akan segera memulai acara ibadah kita. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bernyanyi bersama dengan pujian sukacita yang mengatakan, satukanlah hati kami. Kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Sebagian pujian penyembahan kita di hadapan Tuhan pada pagi hari ini, kita angkat pujian yang mengatakan Allah peduli.
Hari ini Tuhan, kami ada di tempat ini bukan merupakan satu kebetulan, tetapi karena anugerah Tuhan, sehingga sampai saat ini Tuhan izinkan kami untuk boleh ada dan menyembah Tuhan semata-mata. Dalam ibadah yang kami laksanakan hari ini, saya mohon pertolongan dan kekuatan kuat kuasa Roh Kudus mengurapi setiap hamba-hambamu yang ambil bagian pelayanan hari ini. Kiranya lewat ibadah kami hari ini, semua jemaat yang mengikuti ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Hari ini kami mau menyerahkan setiap acara yang kami laksanakan, baik itu puji-pujian, doa firman Tuhan, persembahan yang diberikan oleh anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan juga akan memberkatinya. Dengan demikian kami melihat berkat-berkat Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami masing-masing. Pada kudus kami hari ini kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami memulainya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah, pada saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita mau mengangkat pujian yang mengatakan, Engkaulah perisaiku.
Bapa yang baik bagi kami semua yang ada hari ini, atas anugerah dan perkenanan Tuhanlah, hari ini Tuhan izinkan kami untuk kembali boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Oleh karenanya memberkati hamba-Mu yang sudah berhadapan jemaat sekalian. Biarlah setiap kata dan kalimat yang hamba-Mu ucapkan itu tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dan apa yang hamba-Mu sampaikan hari ini, itu sungguh-sungguh berasal dari kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari hari ini. Kami berdoa Tuhan secara khusus, selama pemberitaan firman Tuhan, biarlah kami boleh berkonsentrasi, kami boleh diberkati, kami boleh diarahkan untuk semakin setia dan yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat bagi kami bersama-sama. Pemberitaan firman Tuhan dari awal pertengahan sampai selesai, biarlah boleh kami dengar dan pada akhirnya kami semua diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, sesungguhnya kami siap mendengar firman Tuhan hari ini. Di dalam satu nama yang berkuasa, nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa, mengucap syukur, mempersiapkan diri kami mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, amin. Baik, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, terima kasih kepada para pelayan yang sudah melayani kita hari ini. Dan juga terima kasih untuk kehadiran kita bersama-sama yang boleh hadir dalam ibadah yang kita laksanakan hari ini. Oleh sebab itu, kami mengucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, dan juga selamat beribadah kepada jemaat Tuhan dikasih Tuhan. Salam jemaat dikasih Tuhan, kiranya kita dapat diberkati oleh Tuhan bersama-sama. Hari ini, mari kita memperhatikan firman Tuhan dari pertama dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan baca firman Tuhan, judulnya Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu, engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarkanlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allahmu kepada nenek moyangmu, kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, lewat pembacaan firman Tuhan hari ini, saya memberikan satu tema untuk kita, yaitu hati yang mencintai Tuhan. Hati yang mencintai Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kalau kita berbicara tentang mencintai, Tuhan ternyata lebih dahulu mencintai saya, mencintai saudara, mencintai seluruh jemaat yang ada hari ini.
Sehingga bukti cinta Tuhan kita melihat, dia mencintai kita sampai mati di atas kayu salib. Dia mencintai kita habis-habisan, mati-matian, dan juga mencintai dengan segenap kehidupannya. Oleh karena apa? Oleh karena dia mencintai kita sebagai umatnya yang ada hari ini. Oleh sebab itu hari ini kita ingin memperhatikan, sebagai orang percaya kepada Tuhan, tentunya kita juga harus mencintai Tuhan yang sudah mengasihi kita yang ada hari ini. Nah, sehingga Bapak Ibu, ada hal-hal positif yang kita alami tatkala kita mencintai Tuhan kalau kita perhatikan. Yang pertama, orang yang sungguh mencintai Tuhan dikatakan Tuhan akan memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmatnya kalau kita perhatikan. Dalam Mazmur 103 ayat 4 di sana berkata, dia yang sudah menebus kita dari lubang kubur, memahkotai kita dengan kasih setia dan rahmatnya yang melimpah baik kita. Nah, yang pertama kalau kita perhatikan, orang yang mencintai Tuhan dikatakan akan dimahkotai dengan kasih setia dan rahmatnya kalau kita perhatikan. Nah, sehingga Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, hari ini kita mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mencintai kita yang ada hari ini. Nah, dengan demikian kalau kita perhatikan, jangan kita berpikir, waduh Pak Pendeta, kami ini jemaat biasa. Bagaimana kami bisa sungguh-sungguh mencintai Tuhan? Kita semua bisa mencintai Tuhan kalau kita perhatikan. Dalam firman Tuhan, ada diceritakan tentang seorang anak yang bernama Samuel. Samuel terbilang dia masih anak-anak. Dia bekerja, dia melayani Tuhan di rumah Imam Eli kalau kita perhatikan. Sehingga pada satu hari, pada satu saat dikatakan ada satu suara yang memanggil Samuel. Samuel, Samuel. Nah, sehingga akhirnya Samuel yang masih muda itu, dia belum mengerti waktu itu. Sehingga dia datang kepada Imam Eli dan dia berkata, apakah Bapa memanggil saya? Lalu Imam Eli katakan, saya tidak memanggil engkau. Dan suara itu terdengar beberapa kali. Dan akhirnya Imam Eli katakan, kalau seandainya kamu mendengar suara itu lagi, katakanlah, berbicaralah Tuhan. Dan akhirnya Samuel kembali. Dan pada akhirnya suara itu terdengar kembali. Dan akhirnya Samuel berkata, berbicaralah Tuhan. Sesungguhnya hambamu mendengar. Nah Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, itu berarti mengapa Tuhan berbicara kepada Samuel. Karena Samuel sesungguhnya adalah seorang muda yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sehingga dia menghabiskan waktunya, dia menghabiskan hidupnya, dia memakai seluruh keberadaan yang ada padanya untuk melayani Tuhan di rumah Imam Eli kalau kita perhatikan. Nah dengan demikian hari ini berarti tidak ada alasan kepada kita. Barangkali kita berpikir, saya jemaat biasa, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dikatakan dalam firman Tuhan, seorang anak bisa mencintai Tuhan, bisa dipakai Tuhan, apalagi kita yang ada hari ini. Tentunya Tuhan sanggup memakai saya, memakai saudara, memakai semua jemaat yang ada hari ini. Asalkan kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, seperti yang Tuhan inginkan bagi kita bersama-sama. Nah, karena kalau kita perhatikan, Tuhan akan pakai kita untuk membawa banyak jiwa memasuki tanah perjanjian, surga yang Tuhan janjikan. Tatkala kita siap dipakai, siap mencintai Tuhan, melayani Tuhan, seperti Samuel yang masih muda, tetapi hidupnya dan keberadaan hidupnya dia serahkan kepada Tuhan. Sesungguhnya untuk mencintai dan melayani Tuhan, selagi Tuhan memberikan kesempatan kepadanya. Lalu yang kedua kalau kita perhatikan. Yang kedua, hati yang mencintai Tuhan itu dikatakan Tuhan akan melepaskan kita dari segala ikatan kuasa dosa tatkala kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Sehingga kalau kita perhatikan di kayu salib, tatkala Yesus disalibkan, dia berkata, sudah selesai. Itu artinya bahwa segala persoalan, segala masalah,
segala rintangan, segala persoalan yang kita hadapi dikatakan sudah selesai ditanggung di atas kayu salib. Nah, tatkala kehidupan kita sudah diselesaikan, sudah dibereskan, kita semakin cintai Tuhan dikatakan. Sehingga tidak mungkin kita bisa mengabdi, kata firman Tuhan, kepada dua tuan, kepada Mamon dan kepada Tuhan. Tentunya kita harus memilih salah satunya. Nah, sebab itu kita harus memilih, kita lebih mencintai Tuhan yang memiliki hidup kita hari ini. Nah, dengan demikian kita perhatikan, kita harus seperti Ayub. Ayub dalam firman Tuhan dikatakan, apapun yang terjadi dikatakan, aku tetap mencintai Tuhan. Walaupun ada tekanan yang dia hadapi, ada tantangan yang kuat, tetapi dia berkata bahwa ada Tuhan yang memegangnya, yang memeluknya, yang membimbingnya, sehingga dia sanggup melewati tekanan-tekanan yang dia alami. Nah, hari ini bukankah kita sedang ada dalam tekanan-tekanan yang ada? Kita sedang ada dalam situasi yang membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita kadangkala seolah hilang harapan dengan situasi virus yang sedang kita alami saat ini. Sehingga kita mendengar di sana sini ada banyak yang terkonfirmasi. Tetapi hari ini saya mau katakan, firman Tuhan katakan, di dalam Tuhan selalu ada harapan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang barangkali terkonfirmasi, jangan kita cemas, jangan kita khawatir, tetapi katakan ada Tuhan yang sanggup memberikan kelepasan dan memulihkan kesehatan kita. Nah, sehingga apapun bentuk virus yang kita alami hari ini, baik itu virus corona, virus-virus yang lain yang kita alami, yang keluarga kita alami, hari ini kita berkata, ada tangan Tuhan yang sanggup menyelesaikan persoalan kita. Ada tangan Tuhan yang berkata di atas kayu salib, segala sesuatu sudah selesai, dia tanggung di atas kayu salib. Sehingga hari ini kita diberikan kekuatan daripada Tuhan. Nah, karenanya Bapak Ibu, jangan khawatir. Kalau kita perhatikan, firman Tuhan menggambarkan, jangan khawatir. Lihat kepada burung-burung di udara. Lihat kepada bunga-bunga di padang, dikatakan. Yang tidak memintal dan tidak menenun. Yang tidak menabur dan tidak menuai kepada burung-burung itu, dikatakan. Tetapi Tuhan yang sanggup menolong. Tuhan yang sanggup memberkati. Dan Tuhan yang sanggup memeliharanya. Apalagi kita yang ada hari ini. Kita jauh lebih berharga dari burung-burung. Dari bunga-bunga yang ada. Karena kita ini milik kepunyaan Allah. Yang dia mau persiapkan kita untuk melayani dan untuk mencintainya dengan sepenuh hati. Nah, karenanya Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, hari ini kita mau mencintai Tuhan dengan habis-habisan, dengan mati-matian. Oleh karena apa? Oleh karena terbukti Tuhan sudah lebih dahulu mencintai kita semua yang ada hari ini. Sehingga dia rela mati di atas kayu salib untuk membuktikan cintanya kepada saya dan kepada kita semua yang ada hari ini. Nah, kalau demikian berarti mari kita mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan tanpa syarat kalau kita perhatikan. Mencintai Tuhan walaupun kita susah. Sehingga ada satu pujian yang mengatakan, saya mau iring Yesus, saya mau iring Yesus. Meskipun saya menderita, saya mau iring Yesus. Artinya kita mau mencintai Yesus sampai selama-lamanya. Nah, dengan demikian berarti kita mencintai Tuhan bukan karena ada embel-embelnya. Artinya bukan karena kalau Tuhan mengasihi kita, kalau Tuhan memberkati kita, kalau Tuhan menolong kita. Tetapi kita mau mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, kata firman Tuhan. Dengan firman Tuhan tadi katakan, itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada generasi-generasi berikutnya, supaya mereka juga akan mencintai Tuhan dengan habis-habisan, dengan mati-matian, boleh dikatakan dengan gila-gilaan. Oleh karena apa? Oleh karena Yesus lebih dulu mencintai kita yang ada hari ini. Lalu yang ketiga kalau kita perhatikan, hati yang mencintai Tuhan, yang ketiga dikatakan Tuhan akan membawa kita terhubung dengan lebih baik kepada
dirinya kalau kita perhatikan. Tatkala kita sungguh mencintai Tuhan. Sehingga dilukiskan dengan pokok anggur. Dikatakan orang percaya atau kita yang ada hari ini dilukiskan sebagai ranting-rantingnya. Oleh karenanya pokok anggur yang benar itu dikatakan tatkala kita melekat pada pokok yang benar itu, kita semakin akrab, kita semakin menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Dan akhirnya sangat memungkinkan kita untuk menghasilkan buah-buah yang ada. Oleh karena firman Tuhan berkata, bagi ranting yang tidak menghasilkan buah, tidak ada gunanya. Lebih baik dipotong, dicampakkan ke dalam api, dan dibakar. Nah begitu juga dengan kehidupan kita yang ada hari ini. Tuhan mengharapkan kita sebagai ranting-ranting yang baik, ranting-ranting yang pasti menghasilkan buah yang baik bagi Tuhan. Tatkala kita terhubung dengan pokok anggur yang benar itu, tatkala kita sungguh mencintai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan, itu membuat kita akan semakin hari semakin terhubung, semakin akrab, dan juga kita semakin menghasilkan buah-buah sesuai dengan apa yang Tuhan ingin bagi kita bersama-sama. Nah, karenanya Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, kita mau mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mencintai Tuhan dengan habis-habisan, dengan gila-gilaan, dengan mati-matian. Oleh karena apa? Oleh karena kita percaya bahwa Dia terlebih dahulu memberikan hidup bagi kita. Nah, sehingga seperti satu nyanyian yang mengatakan, nyawaku diberikan bagimu, apa kau berikan padaku? Artinya hari ini kita mau memberi hidup kita, memberi waktu kita, memberi harta kita, memberi keluarga kita, memberi masa depan kita, untuk kita sesungguhnya mencintai Tuhan. Oleh karena Dia yang layak kita cintai, Dia yang layak kita sembah, Dia yang layak kita agungkan, dan Dia yang layak menerima sembah sujud kita yang ada hari ini. Kita percaya bahwa tatkala kita mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, dikatakan, yang pertama tadi dikatakan, kita akan dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat oleh Tuhan. Yang kedua, kita akan dilepaskan dari segala ikatan kuasa dosa, segala kutuk-kutuk yang ada. Dikatakan di atas kayu salib, Dia sudah berkata, sudah selesai. Dan yang ketiga dikatakan, Tuhan akan membawa kita semakin memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ibarat ranting-ranting yang benar itu dikatakan, ranting-ranting yang baik akan melekat pada pokok anggur, dan pada akhirnya memungkinkan kita untuk berbuah secara rohani dan bermanfaat bagi orang lain dalam kita menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Nah, karenanya Bapak Ibu, lupakan segala kondisi buruk yang sedang kita alami. Semua persoalan masalah yang mendera hidup kita yang ada hari ini sudah selesai di atas kayu salib. Kekhawatiran persoalan hidup yang kita alami dikatakan sudah diselesaikan. Dan hati yang sungguh mencintai Tuhan akan menghantarkan kita memiliki hubungan yang semakin baik dengan Tuhan. Dan kita akan memiliki kuasa Roh Kudus terus ada dalam hidup kita dan memungkinkan kita untuk menghasilkan buah yang baik. Dengan demikian hari ini, sebagai orang percaya kepada Tuhan, mari bersama-sama kita bergandengan tangan, kita mau mencintai Tuhan, kita mau melayani Tuhan, kita mau hidup bagi Tuhan. Oleh karena Dia terlebih dahulu memberikan hidupnya bagi kita sampai mati di atas kayu salib, bukti cintanya kepada kita. Dan karenanya hari ini, mari kita habis-habisan, kita gila-gilaan, mati-matian untuk kita mencintai Tuhan. Oleh karena tatkala kita mencintai Tuhan, tidak sia-sia pelayanan kita, tidak sia-sia pengorbanan kita, dan tidak sia-sia hidup kita yang ada hari ini. Kita akan dimahkotai dengan kemuliaan, kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah lewat firman Tuhan hari ini menguatkan kita bersama-sama, dan kita mau melupakan segala kondisi buruk yang sedang kita alami hari ini. Situasi yang sedang kita alami, kita mau melupakannya, dan kita mau berkata kepada Tuhan, saya punya Yesus Juru Selamat yang sanggup melepaskan saya dari segala persoalan yang sedang dialami. Baik, sebelum kita berdoa, kita mau mengangkat satu pujian yang mengatakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Hari ini
Bukti Yesus mencintai kita sudah kita lihat. Dia sudah mati di atas kayu salib. Dikatakan dia melakukannya untuk mencintai kita semua yang ada hari ini. Sehingga hari ini kita mau juga katakan di hadapan Tuhan, ku mau cinta Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Artinya kita mau mencintai Yesus selama-lamanya. Apapun situasinya, apapun keadaannya, kita mau mencintai Yesus sampai selama-lamanya. Kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan yang sudah mencintai kita. Kita mau juga mencintai pelayanan, mencintai Yesus sampai selama-lamanya. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Katakan, ya Allah Bapa, ini aku anakmu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita mau lagi menyanyikan sekali lagi. Katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. 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 Meskipun badai silih berganti, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Allah Bapa, ya Allah Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu. Ya Allah Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Hari ini Tuhan, kami percaya bahwa tatkala kami mencintai Tuhan, itu boleh terjadi karena kami percaya Tuhan lebih dulu mencintai kami. Sehingga bukti cinta Tuhan kepada kami, Engkau rela mati di atas kayu salib, berkorban untuk menghapus aib, celah, noda dosa kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga hari ini tatkala kami mencintai Tuhan, kami akan dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat Tuhan. Kami akan dilepaskan dari ikatan-ikatan roh jahat, segala kutuk-kutuk roh nenek moyang yang ingin menghalangi hubungan kami dengan Tuhan. Dan tatkala kami mencintai Tuhan, kami memiliki hubungan yang semakin baik. Ibarat ranting yang tinggal pada pokok anggur yang benar, memungkinkan kami untuk kami siap menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Karenanya memberkati kami yang ada hari ini. Biarlah lewat firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami semua diberkati dan kami semua semakin teguh dan semakin mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan hari ini. Terpujilah namamu Tuhan. Suara hamba-Mu terbatas, tetapi kuasa Roh Kudus yang tidak pernah terbatas, biarlah terus menjelaskan firman Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin hari cinta pelayanan, semakin hari kami semakin mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. Terpujilah namamu Tuhan, memberkati firman Tuhan yang sudah kami dengar hari ini. Biarlah kami diberkati oleh Tuhan. Jemaat Tuhan dikasih Tuhan,
sebelum kita mengakhiri ibadah kita yang ada hari ini. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai selama-lamanya. Sehingga cinta kita kepada Tuhan tidak akan luntur, tidak akan berubah, dan tidak akan tergeser oleh apapun yang ada dalam dunia ini. Terpujilah nama Tuhan, kami mengakhiri ibadah kami hari ini, mengakhiri firman Tuhan, dan biarlah kami kembali ke rumah kami masing-masing, dan Tuhan akan memberkati kami. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, kami mengakhiri ibadah kami dan firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Mari kita katakan, puji Allah, pohon berkat. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia, segenap bumi. Di surga pun memujimu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersatu dulu, mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan bagi kita bersama-sama. Saat duduk kita selesai, ibadah kita selesai, kita ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Salam, Tuhan memberkati kita bersama.